Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam Rehat Gereja Toraja edisi hari Selasa tanggal 13 Januari 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang senantiasa kami sapa dan kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami kembali datang tunduk di hadapan-Mu, seraya bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang istirahat kami pada malam tadi, dan oleh karena kasih-Mu pula Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan iman dan pengharapan yang baru. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendasari iman kami dengan firman kebenaran-Mu. Berkati hati kami ya Tuhan, buka akal dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti dan memahami akan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman kita pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 10. Lembaga Alkitab memberi judul Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Judul rehat kita pada pagi hari ini yaitu Aku telah mengenal engkau sejak dalam kandungan. Taipa kukombongko lan inan tau, inang kutandai moko. Yeremia 1 ayat 6 disebutkan bahwa Yeremia merasa tidak layak, sebab Yeremia masih merasa muda, tidak pandai berbicara, bahkan merasa kecil untuk menjalankan tugas besar menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kekhawatiran Yeremia sering juga kita rasakan. Seringkali kita pun berkata seperti apa yang dikatakan Yeremia. Tuhan, saya tidak layak, saya masih muda, saya tidak pandai berbicara. Keterbatasan kita bukan alasan bagi Tuhan untuk membatalkan panggilannya. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Firman Tuhan kepada Yeremia sangat menenangkan. Pada ayat ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Panggilan Tuhan selalu disertai dengan jaminan penyertaan. Tuhan tidak mengutus Yeremia sendirian, tetapi Tuhan membekalinya dengan kuasa dan otoritas. Dalam ayat ke-9 disebutkan Tuhan bahkan menjamah mulut Yeremia sehingga setiap kata yang keluar dari mulut Yeremia akan dibimbing oleh Tuhan sendiri. Demikian pula dalam hidup kita. Saat Tuhan memanggil, Tuhan juga memampukan kita. Ketika kita melangkah dengan iman, Tuhan menaruh kata-kata, kebijaksanaan, dan keberanian dalam diri kita. Kita pun dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, bukan sebagai nabi besar, tetapi sebagai pembawa terang di keluarga, di tempat kerja,
atau di tempat pelayanan kita. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang hebat, melainkan mencari orang yang bersedia. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah aku pernah menolak atau menunda panggilan Tuhan karena rasa takut atau keraguan? Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami panjatkan kehadapan-Mu untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan ini, kiranya dapat kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Bajimarumpa, untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, kiranya Engkau beri penghiburan bagi mereka. Untuk jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang dirawat di rumah, kiranya Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Bagi jemaat-Mu yang sedang merasakan sukacita, kiranya Engkau lengkapi sukacita mereka. Dan untuk para orang tua kami dalam masa-masa indah mereka, kiranya Tuhan selalu menyertai dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta serta seluruh para majelis, kiranya senantiasa diberkati dalam melaksanakan tugas pelayanan di Jemaat Bajimarumpa. Berkati kami semua ya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pendidikan anak-anak kami, sehingga di dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, dan kami semua dapat hidup dalam damai dan sejahtera satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa pengharapan serta syukur kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.